Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Silviarus Evanda, NIM 191041688 kelas A1 jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan meringkas buku Perilaku Organisasi pada bab 9, yaitu konflik dan negosiasi. Pendahuluan. Dalam organisasi terdapat berbagai jenis karakter sumber daya manusia yang berbeda-beda. Ketika terjadi interaksi antara orang-orang maupun kelompok, maka akan ada potensi munculnya perbedaan dan pergesekan. Perbedaan ini seringkali memicu timbulnya selisih paham antara karyawan sehingga menimbulkan persoalan. Jika persoalan tidak diselesaikan dengan baik, maka akan berdampak pada efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Konflik muncul disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antar karyawan yang dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan ataupun kepentingan. Konflik akan selalu muncul dalam organisasi. Konflik dalam organisasi terdiri dari konflik fungsional dan disfungsional yang mana terjadi karena satu pihak menentang pihak lain. Selanjutnya, pengertian konflik. Konflik berasal dari kata Latin yaitu configere yang memiliki arti kata saling memikul ataupun memukul. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok disebabkan karena kedua belah pihak harus membagi sumber daya atau karena adanya perbedaan status, nilai, persepsi, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Pandangan tentang konflik. Dalam perkembangan, terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu yang pertama, traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Konflik akan mengakibatkan kerugian dan dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif, buruk, dan berbahaya. Konflik secara tradisional dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, harus dihindari dan dicegah dengan mencari penyebab munculnya konflik dan memperbaikinya. Konflik ini yang terjadi akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan antar kelompok, tidak adanya keterbukaan dan ketidaktanggapan atasan terhadap kebutuhan bawahan. Kedua, behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar, yang tidak dapat dihindari kelompok maupun organisasi. Konflik ini terjadi dapat dihindarkan sehingga perlu menerima keberadaan konflik tersebut. Pandangan tentang teori konflik ini berlangsung pada akhir tahun 1940-an sampai di pertengahan 1970-an. Konflik tidak selamanya dianggap bersifat negatif, tetapi jika diolah dengan baik, maka akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Dengan kata lain, konflik dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga mendorong kinerja organisasi. Ketiga, interactions view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Konflik
dipandang sebagai hal mutlak yang perlu bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kondisi organisasi yang mengalami perubahan sehingga perlu adanya konflik untuk memicu perubahan dan inovasi. Konflik dianggap sebagai hal positif dan harus diciptakan sehingga meningkatkan kinerja individu maupun kelompok dalam organisasi. Selanjutnya, konflik fungsional dan disfungsional. Konflik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada organisasi. Konflik terbagi atas dua berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik yang bersifat fungsional mengakibatkan hal positif dan bermanfaat. Konflik yang tidak fungsional dan atau disfungsional mengakibatkan hal negatif atau merugikan. Dampak konflik fungsional dan disfungsional dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi ataupun kelompok. Konflik dapat menjadi sebuah penggerak untuk peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil fungsional dari konflik yaitu yang pertama, menggerakkan dan merangsang kreativitas. Kedua, mendorong terjadinya inovasi. Ketiga, mendorong pencarian solusi. Keempat, meningkatkan minat dan keingintahuan. Kelima, mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan arah yang lebih baik. Keenam, meningkatkan prestasi. Contohnya, adanya 2 departemen dalam sebuah perusahaan yang memperdebatkan cara yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Kedua, disfungsional. Konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat merubah menjadi konflik yang berbahaya. Hasil disfungsional konflik seperti yang pertama, A, memunculkan ketidakpuasan, B, menghambat komunikasi, C, mengurangi kekompakan kelompok, D, adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominan sehingga mengancam keberlangsungan organisasi. E, menimbulkan sikap putus asa. F, saling menjatuhkan. Selanjutnya, proses konflik. Untuk memahami konflik, maka dapat dijelaskan dari proses konflik yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahapan 1, potensial, opposition, or incompatibility atau potensial, pertentangan atau ketidakcocokan. Tahap 2, cognition and personalization atau kognisi dan personalisasi. Tahap ketiga, intention atau maksud. Tahap keempat, behavior ataupun perilaku. Dan tahap kelima, outcomes atau hasil. Selanjutnya, jenis konflik dalam organisasi. Konflik organisasi terjadi di beberapa tingkatan dan muncul dalam bentuk yang berbeda. Berbagai tingkatan dan jenis konflik seringkali memiliki sumber dan akar yang berbeda. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang mendiagnosis konflik dan mengelola konflik secara efektif. Yang pertama, konflik intrapersonal merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik muncul karena yang pertama, A, ancaman terhadap nilai-nilai dasar orang tersebut. B, karena perasaan diberlakukan tidak adil oleh organisasi atau dari berbagai sumber sosialisasi dan kontradiktif. C, karena seseorang karyawan melihat tindakan dalam organisasi yang dia anggap ilegal ataupun tidak etis. D, karena adanya tekanan peran dan ekspektasi dari luar dirinya yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. E, karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Selanjutnya, konflik kedua yaitu antarpersonal. Merupakan konflik yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Konflik antar individu seperti antara pelanggan dengan penjualan. Konflik antar pribadi biasanya terjadi karena berbagai alasan termasuk perbedaan
pandangan mendasar tentang apa yang harus dilakukan. Upayanya mendapatkan lebih banyak sumber daya atau orientasi kerja dan waktu. Konflik ketiga yaitu antar kelompok. Merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Konflik dalam satu kelompok kemungkinan besar akan menjadi yang tertinggi selama tahap awal pengembangan kelompok ketika ada perbedaan yang kuat di antara anggota. Konflik dapat dipengaruhi oleh keinginan masing-masing kelompok untuk mengejar kepentingan kelompoknya masing-masing. Konflik antar kelompok akan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok antara lain disebabkan karena ketergantungan kerja. Konflik yang muncul karena adanya ketergantungan kerja atau bagian satu dengan bagian lain meliputi ketergantungan kelompok yang tidak membutuhkan terakhir tetapi memengaruhi kesuksesan organisasi. Selanjutnya, perbedaan tujuan dalam organisasi adanya tujuan yang terspesialisasi sehingga menimbulkan konflik prioritas. Selanjutnya, perbedaan persepsi berkaitan dengan perbedaan sikap nilai antara anggota kelompok. Selanjutnya, konflik yang muncul disebabkan adanya batasan tanggung jawab dan tujuan yang tidak jelas. Konflik yang keempat yaitu intra-organisasi, merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik terdapat terjadi antar unit baik secara struktural, fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Selanjutnya, konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya, adanya ketergantungan antara perusahaan dengan pemasok, distributor maupun pelanggan. Selanjutnya, pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Negosiasi muncul karena adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Negosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan masuk akal sehingga memuaskan kedua belah pihak. Adapun strategi negosiasi yang pertama yaitu negosiasi distributif, merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat membagi sumber daya yang jumlahnya tetap. Tujuan dari negosiasi distributif adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang ataupun kalah. Selanjutnya, negosiasi integratif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan yang mana kedua belah pihak merasa puas atas hasil negosiasi. Selanjutnya, perbedaan individu dalam negosiasi. Dalam negosiasi, perlunya sikap dan suasana positif yang mendukung sehingga menghasilkan kondisi yang baik. Ada beberapa sifat-sifat yang mempengaruhi hasil negosiasi seperti sifat kepribadian, perbedaan gender, perbedaan kultur. Perbedaan sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dalam negosiasi. Sifat seseorang dalam negosiasi akan berpengaruh terhadap hasil dari negosiasi tersebut seperti sikap introvert seringkali gagal dibandingkan dengan sikap yang introvert. Sikap yang menyenangkan dan suasana hati dapat mempengaruhi proses negosiasi. Kedua, perbedaan gender. Sikap dalam bernegosiasi dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Negosiasi yang dilakukan wanita tidak berbeda dengan negosiasi yang dilakukan pria, walaupun kelihatannya negosiasi pria dianggap lebih baik hasilnya. Pria dan wanita dianggap memiliki dasar kekuasaan yang sama dalam melakukan negosiasi. Ketiga, perbedaan budaya. Gaya dalam bernegosiasi dipengaruhi oleh budaya dan kultur. Perbedaan budaya dianggap mempengaruhi jumlah dan tipe persiapan negosiasi. Teknik yang digunakan
dan kapan negosiasi itu akan dilakukan. Selanjutnya, negosiasi menggunakan pihak ketiga. Negosiasi tidak selamanya berlangsung antara kedua belah pihak. Dalam melakukan negosiasi dapat juga melibatkan pihak ketiga sejak awal dilakukannya negosiasi. Proses negosiasi yang rumit antar kedua belah pihak dapat dibantu dari pihak ketiga. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Yang pertama, mediator ataupun penengah. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan dan saran alternatif sesuai dengan kapasitasnya sebagai fasilitas. Kedua yaitu arbitrator ataupun wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadi sebuah kesepakatan. Arbitrator memiliki wewenang untuk mendiktekan kesepakatan. Ketiga, konsiliator ataupun perujuk. Konsiliator merupakan orang ataupun pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antar kedua belah pihak yang bersitegang. Konsiliator tidak memiliki wewenang mempengaruhi hasil negosiasi. Keempat, konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan, mampu memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antar pihak dibanding isu yang substansif. Sekian ringkasan mengenai perilaku organisasi dari saya. Selanjutnya, tonton video berikutnya. Terima kasih.